Beraninya kamu pamer di depan manajer, dasar anak baru. Tamparan manajer Bambang mendarat di wajah Aditya membuat semua orang yang melihatnya terkesiap. Menyaksikan kejadian itu dari kejauhan, Presiden Direktur Baskoro Wijoyo merasakan darahnya mendidih. Tak seorang pun di sana tahu bahwa karyawan baru yang sedang berlutut itu adalah menantunya sendiri. Cerita dimulai. Pada suatu sore di akhir musim kemarau, Presiden Direktur Baskoro Wijoyo merasakan sesuatu yang aneh saat memasuki lobi utama pusat perbelanjaan miliknya di jantung kota Jakarta. Ia sengaja datang lebih awal dari biasanya, ingin meninjau kondisi mal dari sudut pandang pelanggan biasa, tetapi hari itu udara terasa sangat berat. Atmosfernya terasa ganjil, gumamnya dalam hati. Cahaya hangat dari lampu kristal raksasa, keramaian pelanggan yang cukup padat untuk sore hari kerja, dan sapaan ramah para staf dari berbagai sudut. Secara lahiriah, semuanya tampak normal, tetapi ada ketegangan halus yang melayang di udara. Pak Baskoro mulai berkeliling perlahan. Ia memeriksa penataan barang di butik-butik mewah dan mengamati cara staf melayani pelanggan. Sebagian besar karyawan tidak mengenalinya sebagai pemilik sehingga mereka bekerja seperti biasa. Namun, saat melewati meja informasi, punggung seorang pria yang familiar menarik perhatiannya. Garis bahu dan postur tubuh pria berseragam satpam yang sedang berbicara dengan seorang pelanggan itu terasa sangat ia kenal. Jangan-jangan. Saat satpam itu menoleh untuk menyapa pelanggan lain, Pak Baskoro terperanjat. Itu jelas menantunya, Aditya Pratama. Menantunya yang begitu gagah dan berwibawa di hari pernikahannya, kini berdiri di pusat perbelanjaannya mengenakan seragam satpam. Apa yang sebenarnya terjadi? Batin Pak Baskoro bergejolak. Ia memang telah menyarankan Aditya untuk belajar manajemen, tetapi tidak pernah memintanya untuk memulai dari posisi paling bawah seperti ini. Terlebih lagi Aditya melakukan ini semua tanpa memberitahunya sepatah kata pun. Aditya sedang menjawab pertanyaan seorang pelanggan wanita paruh baya dengan sopan. Gerai kosmetik impor ada di lantai 2, Bu, di ujung sayap barat. Ibu bisa naik eskalator lalu lurus saja ke kiri akan langsung terlihat. Oh, terima kasih. Apa ada merek tertentu yang sedang diskon hari ini? Ada, Bu. Di area premium lantai 3 sedang ada promo khusus musim gugur. Perlu saya berikan brosurnya? Tentu, terima kasih banyak. Saat Aditya menyerahkan brosur sambil tersenyum, pelanggan itu pun membalas dengan wajah puas. Cara Aditya melayani begitu profesional dan elegan, membuat Pak Baskoro sekali lagi menyadari kemampuan menantunya. Namun tepat pada saat itu, seorang pria parubaya yang tampaknya adalah kepala tim keamanan, manajer Bambang menghampiri Aditya dengan langkah cepat. Wajahnya menunjukkan kekesalan yang kentara. Hei anak baru, sedang apa kamu di sini? Suaranya terdengar kesal. Pak Baskoro secara naluriah mendekat untuk mendengar percakapan mereka. Saya sedang membantu memberikan informasi kepada pelanggan, Pak, jawab Aditya dengan sopan dan hormat. Namun, wajah manajer itu semakin masam. Memberi informasi? Beraninya kamu sok pintar di sini? Dasar anak baru. Urus saja parkiran di basement. Area parkir basement sudah saya bersihkan dan periksa, Pak. Sudah? Kalau begitu, bereskan gudang. Tadi pagi sudah kubilang banyak kardus menumpuk di sana. Nada bicara manajer itu semakin kasar. Mendengar percakapan itu, Pak Baskoro merasa muak. Meskipun Aditya adalah karyawan baru, apakah pantas diperlakukan dengan perintah bernada kasar seperti itu? Baik, Pak. Saya akan segera ke sana. Aditya menunduk dan menerima perintah itu dengan patuh. Namun di mata Pak Baskoro, ada maksud lain yang tersembunyi di balik sikap patuhnya. Terasa ada ketenangan seolah-olah ia memahami seluruh situasi. Setelah manajer itu pergi, seorang satpam lain mendekati Aditya dengan hati-hati. Dit, kamu tidak apa-apa. Akhir-akhir ini Pak Bambang sepertinya keras sekali padamu. Tidak apa-apa, Mas. Wajar saja. Kan saya masih baru. Jawaban Aditya terdengar tenang, tetapi di telinga Pak Baskoro ada makna yang lebih dalam. Tetap saja, sepertinya keterlaluan. Dia tidak begitu pada anak baru lainnya. Hanya kamu yang selalu jadi sasaran. Hanya saya? Kenapa ya, Mas? Tanya Aditya, menunjukkan minat. Entahlah, mungkin karena kamu bekerja terlalu sempurna atau mungkin dia tidak suka dengan kepribadianmu. Pak Bambang memang galak tapi tidak pernah separah ini pada orang lain. Apakah bekerja dengan sempurna bisa menjadi masalah?
bukan begitu. Bagaimana ya menjelaskannya? Kamu pernah bekerja di tempat lain sebelumnya? Pak Baskoro menyimak pertanyaan itu dengan saksama. Ia sadar bahawa karyawan lain sama sekali tidak tahu tentang latar belakang Aditya. Belum mas, ini pekerjaan pertama saya. Benarkah? Tapi kenapa kamu sangat cekatan? Karamu melayani pelanggan seperti sudah berpengalaman. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Pak Baskoro kini sadar bahawa adik ia benar-benar menyembunyikan identitasnya. Bukan hanya latar belakangnya sebagai mantan jaksa, bahkan pengalaman kerja lainnya pun ia rahasiakan. Saat jam makan siang tiba, para karyawan satu persatu menuju ruang istirahat. Aditya juga mengambil tas bekal kecilnya dan pergi ke sudut yang sepi. Pak Baskoro mengamatinya dari kejauhan. Karyawan lain makan bersama sambil bercengkerama, tetapi Aditya makan sendirian di tempat yang tenang. Pemandangan itu saja sudah membuat hatinya pilu, tetapi yang lebih mengejutkan adalah saat Aditya makan sambil menulis sesuatu di buku catatan kecil. Ia tampak sangat teliti, seolah sedang mencatat sesuatu yang sangat penting. Caranya sesekali melihat sekeliling sambil menggerakkan pena dengan hati-hati tampak tidak biasa. Apa yang sedang ia tulis? Pak Baskoro penasaran tetapi tidak bisa mendekat dan bertanya langsung. Pasti ada alasan mengapa Aditya melakukan semua ini. Sore harinya terjadi sesuatu yang lebih menarik. Seorang nenek meminta bantuan untuk menemukan dompetnya yang hilang dan Aditya maju untuk membantunya. Nenek ingat kira-kira kapan dan di mana dompetnya hilang. Sepertinya hilang saat saya berbelanja di toko kosmetik lantai 2. Baik, Nek. Saya akan coba periksa rekaman CCTV. Mohon tunggu sebentar. Aditya pergi ke ruang kontrol dan memeriksa rekaman CCTV dengan teliti. Pak Baskoro yang mengamati proses itu tercengang. Dalam waktu 20 minit, Aditya berhasil menemukan dompet sang nenek. Dompetnya jatuh di dekat sofa toilet wanita di lantai 2, Nek. Petugas kebersihan sudah mengamankannya. Aduh, terima kasih banyak, Nak. Bagaimana kamu bisa menemukannya secepat ini? Di CCTV terekam saat nenek mengeluarkan dompet dan saat dompet itu terjatuh jadi lebih mudah dilacak. Nenek itu sangat terharu dan berterima kasih. Karyawan lain pun kagum dengan kemampuan Aditya. Hei anak baru, kamu pintar sekali. Bagaimana bisa kamu menganalisis CCTV secepat itu? Hanya saya perhatikan pelan-pelan saja, Mas. Pelan-pelan katamu, kami juga pernah mencoba tapi tidak pernah secepat itu. Mendengar percakapan ini, Pak Baskoro kembali dibuat kagum oleh kemampuan tersembunyi Aditya. Pengalamannya sebagai jaksa dalam menyelidiki kasus terlihat jelas. Namun, manajer Bambang yang melihat kejadian ini justru semakin kesal. Hei anak baru, sini sebentar. Manajer itu memanggil Aditya secara terpisah. Pak Baskoro mendekat karena penasaran. Siapa yang menyuruhmu memeriksa CCTV? Pelanggan meminta bantuan untuk mencari barang hilang, Pak. Itu urusan manajer sepertiku untuk memutuskan dan memberi perintah. Anak baru sepertimu jangan bertindak sembarangan. Pak Baskoro merasa tidak habis fikir. Aditya telah melakukan perbuatan baik tetapi malah dimarahi. Maaf Pak, lain kali saya akan melapor terlebih dahulu. Dan ada yang aneh denganmu. Kamu terlalu hebat untuk ukuran anak baru. Kamu pernah kerja di mana sebelumnya? Ini pekerjaan pertama saya, Pak. Pertama? Lalu bagaimana kamu bisa menganalisis CCTV sebaik itu? Kamu menyembunyikan sesuatu, ya? Aditya terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tenang. Tidak ada yang saya sembunyikan, Pak. Saya hanya punya daya observasi yang cukup baik. Observasi katamu, jangan-jangan kamu masuk ke sini dengan tujuan lain, ya? Tujuan lain, Pak? Misalnya untuk mencuri informasi perusahaan kita, atau mungkin kamu mata-mata dari perusahaan lain. Pak Baskoro tahu bahawa kecurigaan manajer Bambang salah arah, tetapi berkat itu, identitas asli Aditya justru akan lebih aman. Sama sekali tidak, Pak. Benarkah? Lalu kenapa kamu selalu menulis sesuatu di buku catatanmu? Itu hanya catatan pribadi, Pak. Catatan pribadi ditulis sedetail itu? Coba perlihatkan apa yang kamu tulis. Aditya tampak ragu sejenak tetapi kemudian ia mengeluarkan buku catatannya dan menunjukkannya. Lihat saja Pak, isinya hanya jadual kerja harian dan hal-hal yang saya pelajari.
Dari kejauhan, Pak Baskoro melihat halaman yang ditunjukkan Aditya memang hanya berisi catatan kerja biasa. Namun, ia yakin halaman-halaman lain berisi informasi yang jauh lebih penting. Baiklah. Pokoknya, lain kali hati-hati. Jangan sampai menimbulkan kesalahpahaman. Baik, Pak. Sepanjang sore itu, Pak Baskoro terus mengamati Aditya bekerja, mengangkat kardus-kardus berat di gudang, membersihkan toilet, hingga melayani berbagai permintaan pelanggan. Semua pekerjaan ia lakukan dengan rajin dan profesional. Yang paling mengesankan adalah bagaimana Aditya tidak pernah sekalipun membocorkan identitasnya dalam situasi apapun. Bahkan ketika karyawan lain mengagumi kemampuannya, ia hanya menjawab bahawa itu kerana keberuntungan atau kerja keras. Namun Pak Baskoro tahu, ketenangan, profesionalisme dan kemampuan analisis Aditya bukanlah sesuatu yang bisa didapat dalam semalam. Pukul 5 sore saat jam pulang kerja, manager Bambang memberikan perintah terakhir. Hei anak baru, mulai besok datang 30 menit lebih awal dan bersiaplah untuk lembur sementara waktu. Lembur, Pak? Apakah ada tugas khusus? Kalau ada, ya kerjakan saja. Anak baru tidak perlu tahu sedetail itu. Pak Baskoro merasa sudah tidak tahan lagi, tetapi ia menahan diri agar tidak mengganggu rencana Aditya. Baik, Pak. Malam itu di rumah, Pak Baskoro mengamati Aditya dengan saksama. Aditya pulang lebih larut dari biasanya, wajahnya tampak lelah, tetapi ekspresinya tetap tenang. Aditya, bagaimana pekerjaanmu? Pasti sangat melelahkan, ya? Tidak apa-apa, Ayah. Saya belajar banyak hal. Kamu yakin tidak apa-apa? Apa kamu tidak memaksakan diri? Aditya menatap Pak Baskoro sejenak. Dari sorot matanya terbaca sebuah makna yang dalam. Ayah, terkadang untuk melihat wujud asli sesuatu, kita harus mengalaminya dari tingkat paling bawah. Ternyata ada begitu banyak tipe orang di dunia ini. Pak Baskoro merasakan ada makna penting dalam perkataan Aditya. Jelas sekali bahawa Aditya memahami seluruh situasi ini dan memiliki tujuannya sendiri. Baiklah. Tapi jangan terlalu memaksakan diri. Kesehatanmu yang paling utama. Iya, Ayah. Terima kasih. Malam itu, Pak Baskoro tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan apa yang dialami Aditya dan makna yang tersembunyi di baliknya. Satu hal yang pasti, Aditya bekerja di lapangan bukan hanya untuk belajar manajemen, tetapi ada tujuan yang lebih besar. Dan untuk mencapai tujuan itu, ia menyembunyikan identitasnya sepenuhnya. Aku harus mengawasinya beberapa hari lagi, putus Pak Baskoro dalam hati. Ia harus memahami apa rencana Aditya sebenarnya dan masalah apa yang tersembunyi di dalam pusat perbelanjaan ini. Beberapa hari berlalu tetapi hati Baskoro Wijoyo tetap terasa berat. Gambaran Aditya yang menyembunyikan identitasnya dan bekerja di mal terus berputar di benaknya, terutama sikap kasar manager Bambang dan momen ketika Aditya menulis sesuatu di buku catatannya. Pasti ada gambaran yang lebih besar di balik semua ini, gumam Pak Baskoro. Ia datang ke kantor lebih awal dari biasanya, berniat mengamati rutinitas Aditya lebih detail. Pukul 08.30, ia menunggu di dekat pintu masuk karyawan dan melihat Aditya muncul. Mengenakan seragam satpam yang rapi dengan tas kecil di tangannya, penampilannya sama seperti kemarin, tetapi hari ini raut wajahnya tampak lebih serius. Pak Baskoro mengikutinya diam-diam dari kejauhan. Setelah serah terima singkat di pos keamanan, Aditya langsung mulai bekerja. Hei anak baru, kemarin ada keluhan pelanggan, katanya toilet kotor sekali, panggil manager Bambang sejak pagi. Pak Baskoro merasa aneh kerana kemarin ia melihat sendiri Aditya membersihkan toilet hingga kinklong. Boleh saya tahu bahagian mana yang bermasalah, Pak, agar bisa saya periksa kembali? Masih bertanya bahagian mana? Jelas-jelas ada keluhan kerana kamu tidak becus. Jangan banyak alasan, bersihkan lagi sekarang. Aditya terdiam sejenak lalu menunduk dan menjawab, "Baik, Pak. Akan saya bersihkan lagi sekarang." Mendengar itu, Pak Baskoro marah. Kondisi toilet kemarin sangat bersih. Ia bahkan ragu apakah benar-benar ada keluhan pelanggan. Saat Aditya pergi mengambil peralatan kebersihan, Pak Baskoro menguping pembicaraan manager Bambang dengan satpam lain. "Pak, apa benar ada keluhan pelanggan kerana anak baru itu?" "Tidak, aku hanya ingin memberinya pelajaran. Akhir-akhir ini dia terlalu sombong." "Oh begitu, padahal kerjanya rapi sekali loh, Pak." "Justru itu yang membuatku kesal. Sebagai anak baru, dia terlalu sempurna, sangat mencurigakan." Pak Baskoro terkejut mendengarnya.
memarahi karyawan dengan alasan palsu. Ini bukan lagi pelatihan, melainkan perundungan yang disengaja. 1 jam kemudian, Aditya kembali setelah membersihkan toilet. Sang manager pergi memeriksanya dan kembali tanpa berkata apa-apa. Tentu saja, tidak ada celah yang bisa ia temukan. Anak baru, sekarang bereskan gudang bawah tanah. Kardus-kardus dari pemasok menumpuk di sana. Baik, Pak. Setelah Aditya turun, Pak Baskoro mengikutinya diam-diam. Di gudang memang ada banyak tumpukan kardus. Aditya mulai menatanya dengan sistematis. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Saat memindahkan kardus, Aditya berhenti sejenak, mengeluarkan buku catatan kecilnya dan mulai menulis. Pak Baskoro mendekat untuk melihat. Aditya mencatat nama pemasok, jumlah dan tanggal yang tertera di kardus dengan cermat. Ekspresinya tampak serius. Apa dia menemukan sesuatu yang aneh? Fikir Pak Baskoro. Aditya membuka salah satu kardus dan memeriksa isinya, lalu kembali menulis di buku catatannya. Kali ini lebih detail, seolah sedang mengumpulkan bukti. Pak Baskoro semakin yakin. Aditya bukan sekadar merapikan gudang, tetapi sedang melakukan investigasi penting. Sekitar pukul 11.00, Aditya selesai dan naik ke atas. Namun tugas lain sudah menunggunya. Anak baru ada genangan air di lobi lantai 1, katanya licin. Cepat, Pel. Baik, Pak. Aditya mengambil kain pel dan menuju lobi. Namun, di mata Pak Baskoro, lantai itu sama sekali tidak basah. Aditya tetap mengepel lantai hingga bersih tanpa protes. Melihat itu, Pak Baskoro semakin yakin ini bukan perintah kerja normal, melainkan perundungan yang disengaja. Saat jam makan siang, Aditya kembali makan bekalnya sendirian di sudut yang sama. Pak Baskoro merasa kasihan. Karyawan lain makan bersama di ruang istirahat sementara menantunya terisolasi. Hari ini Aditya tampak lebih fokus menulis di buku catatannya. Apa yang ia tulis sedetail itu? Rasa penasaran Pak Baskoro memuncak, tetapi ia tidak bisa bertanya. Pukul 13.00 setelah jam makan siang Aditya selesai, manager Bambang memberinya tugas lain. Anak baru periksa nomor plat mobil di area parkir pelanggan. Ada laporan parkir ilegal. Boleh tahu di area mana, Pak? Periksa seluruh area B. Kalau ada parkir ilegal, foto dan catat nomor platnya. Pak Baskoro merasa perintah ini juga aneh. Manajemen parkir biasanya ditangani oleh perusahaan pihak ketiga. Satpam tidak perlu turun tangan langsung. Setelah Aditya pergi, Pak Baskoro bertanya kepada satpam lain. Permisi, biasanya siapa yang menangani parkir ilegal di sini? Oh, itu tugas vendor manajemen parkir, Pak. Kami hanya fokus pada keamanan. Ternyata benar. Tugas yang diberikan kepada Aditya tidak perlu. 30 menit kemudian, Aditya kembali. Pak, area B sudah saya periksa. Tidak ada kendaraan yang parkir ilegal. Tidak ada, padahal jelas-jelas ada laporan. Mungkin di area lain. Apa perlu saya periksa area B1 atau B3 juga, Pak? Tidak usah. Sekarang isi ulang tisu dan sabun di toilet. Tadi pagi sudah saya isi, Pak. Apa perlu diisi lagi? Ku bilang perlu. Ya, kerjakan saja. Jangan banyak membantah. Melihat rentetan kejadian ini, kemarahan Pak Baskoro memuncak. Ini jelas-jelas tindakan untuk menyiksa Aditya. Sekitar pukul 15.00, insiden yang lebih serius terjadi. Seorang pelanggan pria parubaya datang ke meja layanan pelanggan dengan marah-marah. Apa-apaan ini? Jam tangan yang kemarin saya beli sudah rusak. Bagaimana kalian bisa berbisnis dengan menjual barang seperti ini? Jam tangan yang dipegangnya memang tidak berfungsi. Staf toko meminta maaf dan hendak membantu proses penukaran, tetapi manajer Bambang tiba-tiba muncul. Anak baru, sini. Kamu yang tangani keluhan pelanggan ini. Pasti karena bagian pemeriksaan barang tidak teliti. Pak Baskoro terkejut. Satpam menangani keluhan pelanggan, terlebih lagi kesalahan bagian lain dilimpahkan pada Aditya. Pak, bukankah pemeriksaan barang tugas departemen lain? Jangan membantah. Minta maaf pada pelanggan. Aditya ragu sejenak lalu mendekati pelanggan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Pak. Seharusnya kami lebih teliti. Kamu siapa? Kenapa satpam yang mengurusi ini? Pelanggan itu pun bingung dan itu reaksi yang wajar. Kami akan segera menggantinya dengan produk baru, Pak. Aditya menenangkan situasi
lalu memeriksa jam tangan itu dengan saksama dan berkata kepada staf toko, sepertinya ini hanya masalah konektor baterai. Bisa diperbaiki dengan mudah di pusat servis, tapi lebih baik kita ganti baru saja. Staf toko terkejut dan memeriksanya. Benar sekali. Bagaimana Bapak bisa tahu? Saya hanya pernah mempelajarinya sedikit. Pak Baskoro kembali kagum dengan kemampuan Aditya yang bisa langsung mengidentifikasi masalah. Setelah pelanggan pergi dengan puas, wajah manajer Bambang semakin masam. Anak baru, jangan merasa hebat. Seandainya kamu memeriksa dengan benar dari awal, ini tidak akan terjadi. Tapi saya tidak bertugas di bagian pemeriksaan barang, Pak. Membantah lagi? Punya banyak alasan sekali kamu ya. Maaf, Pak. Dan bagaimana kamu tahu penyebab kerusakan jam itu? Siapa yang mengajarimu? Aditya terdiam, sepertinya sadar pengetahuannya terlalu menonjol. Saya pernah membacanya di internet, Pak. Internet? Hal teknis seperti itu kamu pelajari dari internet? Iya, Pak. Zaman sekarang semua ada di internet. Manajer Bambang menatapnya curiga. Kamu benar-benar mencurigakan. Bagaimana bisa seorang anak baru tahu semua ini? Saya hanya orang yang punya rasa ingin tahu yang besar, Pak. Pak Baskoro merasa situasi ini bisa berbahaya. Kemampuan Aditya terlalu mencolok. Sepanjang sore, kejadian serupa terus berulang. Manajer Bambang mencari-cari kesalahan dan memberikan tugas-tugas yang tidak perlu pada Aditya yang mengerjakannya tanpa keluhan. Yang paling mengesankan, Aditya selalu mencatat setiap kejadian di buku catatannya, kapan, siapa, perintah apa dan atas dasar apa, semuanya ditulis dengan rinci. Sekitar pukul 16.00 Pak Baskoro mendengar percakapan yang mengejutkan dari gudang antara manajer Bambang dan staf lain. Bulan ini komisi dari pemasok berapa? Lumayan banyak, Pak, tapi anak baru itu sering keluar masuk gudang jadi sedikit khawatir. Anak baru? Ah, si brengsek itu. Sangat mengganggu. Sepertinya dia mulai curiga. Sebaiknya kita lebih hati-hati, Pak. Benar. Untuk sementara kita diam-diam saja. Mendengar itu, Pak Baskoro terkejut. Komisi dari pemasok itu tindakan ilegal yang dilarang perusahaan. Jadi itu sebabnya Aditya mencatat semuanya dengan detail di gudang. Kini ia faham, Aditya bukan hanya belajar manajemen tetapi sedang menyelidiki korupsi di dalam perusahaan. Pukul 17.00, jam pulang, manajer Bambang memberi perintah terakhir. Anak baru mulai besok datang jam 07.30 pagi dan siap-siap lembur. Jam 07.30, Pak? Itu 1 jam lebih awal dari jam masuk. Memangnya kenapa? Wajar kan anak baru datang lebih awal untuk persiapan? Pak Baskoro sudah tidak tahan tetapi ia menahan diri agar tidak merusak rencana Aditya. Baik, Pak. Malam itu di rumah, Pak Baskoro berbicara hati-hati dengan Aditya. Aditya, kamu terlihat sangat lelah. Kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja, Ayah. Apa ada alasan khusus di balik semua ini? Aditya menatapnya sejenak, sorot matanya menunjukkan tekad. Ayah, sepertinya ada masalah di perusahaan ini. Masalah? Saya belum yakin, tapi ada hal-hal yang tidak wajar terjadi. Pak Baskoro teringat percakapan tentang komisi yang ia dengar. Apa kamu menemukan sesuatu yang spesifik? Saya masih butuh bukti yang kuat. Dari nada bicara Aditya terpancar keyakinan yang kuat, Pak Baskoro memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Baiklah, tapi jangan melakukan hal yang terlalu berbahaya. Iya, Ayah. Saya akan berhati-hati. Malam itu, Pak Baskoro tidak bisa tidur. Menggabungkan ucapan Aditya dengan apa yang ia saksikan, jelas ada masalah serius di mal miliknya. Ia bertekad untuk terus mengawasi. Ia harus tahu apa yang sebenarnya ingin ditemukan Aditya dan memastikan menantunya tidak dalam bahaya. Seminggu lebih telah berlalu dan Baskoro Wijoyo mengulangi rutinitas yang sama setiap hari, datang lebih awal ke kantor untuk mengamati aktivitas menantunya, Aditya, dari kejauhan. Setiap kali melihatnya, rasa marah dan kasihan semakin menjadi-jadi. Percakapan tentang komisi yang didengarnya tempoh hari terus terngiang di benaknya. Pagi itu pukul 07.30 setelah memastikan Aditya masuk ke pos keamanan, Pak Baskoro menunggu di tempat biasanya.
Ia merasa iba melihat Aditya harus datang 1 jam lebih awal atas perintah manager Bambang. Tak lama, suara keras manager Bambang terdengar. Anak baru sudah datang? Bagus. Hari ini kita mulai dengan tugas khusus. Baik, Pak. Tugas apa? Periksa barang-barang kiriman baru di gudang basement 2. Cocokkan dengan daftar, pastikan jumlahnya benar. Pak Baskoro menajamkan pendengarannya setelah mendengar soal komisi, tugas yang berhubungan dengan pengiriman barang terdengar lebih signifikan. Apakah ada standar pemeriksaan tertentu, Pak? Standar? Cek saja jumlah kardusnya cocok atau tidak. Jangan dibuat rumit. Aditya mengangguk tetapi Pak Baskoro dapat membaca niat lain dari ekspresi wajahnya. Setelah Aditya turun ke basement, Pak Baskoro mengikutinya diam-diam. Hari ini, tumpukan kardus jauh lebih banyak dari kemarin. Di permukaan, Aditya tampak hanya menghitung jumlah kardus tetapi sebenarnya ia melakukan pemeriksaan yang jauh lebih mendetail. Ia membuka kardus, memeriksa isinya, membandingkannya dengan surat jalan dan dengan teliti mencatat semuanya di buku catatannya. Tiba-tiba saat memeriksa salah satu kardus, ekspresi Aditya menegang, sepertinya ia menemukan sesuatu yang penting. Pak Baskoro mendekat dan melihat bahawa di dalam kardus itu terdapat barang yang berbeda dari yang tertulis di surat jalan. Jumlahnya tidak sesuai, bahkan ada produk dari perusahaan lain yang tercampur di dalamnya. Aditya memotret semuanya dan mencatatnya dengan sangat rinci di buku catatannya. Caranya yang begitu fokus mengingatkan Pak Baskoro pada masa-masa Aditya sebagai jaksa yang sedang mengumpulkan bukti. Sekitar pukul 10.00 pagi, Aditya kembali dari gudang. Wajahnya tetap tenang seperti biasa, tetapi Pak Baskoro bisa merasakan keyakinan yang tersembunyi di baliknya. Anak baru, pemeriksaannya sudah selesai? Sudah, Pak, ini daftarnya. Saat melihat daftar yang diserahkan Aditya, ekspresi manajer Bambang sedikit berubah. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang aneh secara khusus, Pak, jawab Aditya dengan tenang, tetapi Pak Baskoro tahu ada makna tersembunyi di balik kata-katanya. Begitu, apa kamu memeriksa sampai ke dalam kardusnya? Bapak hanya menyuruh saya memeriksa jumlahnya, jadi saya hanya menghitung jumlahnya. Manajer Bambang menatap Aditya dengan curiga sejenak lalu mengangguk. Bagus, kerja bagus. Sekarang kerjakan yang lain. Tepat saat itu, seorang karyawan berlari tergopoh-gopoh. Pak manajer, gawat, ada pelanggan jatuh di lantai 3. Sepertinya terluka. Apa? Di mana? Di dekat eskalator. Lantainya sepertinya licin. Wajah manajer Bambang langsung menegang. Anak baru, kamu ke lantai 3, bereskan situasinya, lalu periksa CCTV. Baik, Pak. Saat Aditya naik ke lantai 3, Pak Baskoro mengikutinya. Di dekat eskalator memang ada seorang pelanggan yang terduduk sambil memegangi pergelangan kakinya dikelilingi oleh karyawan lain. Ibu kenapa? Bagaimana bisa jatuh? Tanya Aditya sopan. Lantainya licin sekali. Aduh, pergelangan kakiku sakit. Mohon maaf, Bu. Kami akan segera mengantar ibu ke rumah sakit. Aditya menangani situasi dengan cepat. Ia membantu memberikan pertolongan pertama dan mengurus proses pengantaran ke rumah sakit. Selama proses itu, ia terus menulis sesuatu di buku catatannya. 2 jam kemudian, saat Aditya kembali dari rumah sakit, manajer Bambang sudah menunggunya. Bagaimana kondisinya? Tidak terlalu parah, Pak. Biaya rumah sakit dan pengobatan akan ditanggung oleh perusahaan. Bagus. Tapi apa kamu sudah memeriksa CCTV? Sudah, Pak. Aditya berhenti sejenak, lalu berkata dengan hati-hati, Pak. Sepertinya ada alasan mengapa lantainya licin. Maksudmu? Sepertinya ada masalah dengan lilin pembersih yang digunakan oleh vendor kebersihan. Dari rekaman CCTV setelah pembersihan kemarin malam, lantainya terlihat sangat mengilap. Ekspresi manajer Bambang berubah drastis. Masalah dengan lilin pembersih, bagaimana kamu bisa tahu hal seperti itu? Setelah saya amati rekaman CCTV dengan saksama, sepertinya begitu, Pak. Kamu amati dengan saksama? Seberapa saksama? Aditya tampak ragu sejenak tetapi kemudian menjawab dengan tenang. Saya memeriksanya dengan teliti demi keselamatan pelanggan. Teliti. Jangan-jangan kamu melihat CCTV dengan tujuan lain, ya? Mendengar percakapan ini, Pak Baskoro menjadi tegang. Sepertinya manajer Bambang mulai mencurigai Aditya. Tujuan lain?
Saya tidak mengerti maksud bapa. Kamu selalu menulis di buku catatanmu dan menyelidiki segalanya terlalu detail. Itu sebabnya aku bertanya. Saya hanya berusaha melakukan pekerjaan dengan benar, Pak. Dengan benar? Apa anak baru perlu sampai sejauh itu? Suara manager Bambang semakin tajam. Pak, apakah ada yang salah dengan yang saya lakukan? Bukan salah, tapi kamu sangat mencurigakan. Jangan-jangan kamu dikirim untuk mengawasi perusahaan ini? Mengawasi mata-mata dari perusahaan lain atau mungkin wartawan. Pak Baskoro tahu kecurigaan manajer Bambang salah arah, tetapi berkat itu, identitas asli Aditya akan lebih aman. Sama sekali tidak, Pak. Saya hanya berusaha bekerja dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh? Lalu, kenapa kamu mencatat sedetail itu? Orang biasa tidak seperti itu. Aditya berpikir sejenak, lalu mengeluarkan buku catatannya dan menunjukkannya. Lihat saja, Pak. Isinya hanya pekerjaan yang saya lakukan hari ini dan hal-hal yang saya pelajari. Manajer Bambang melihat buku catatan itu, tetapi halaman yang ditunjukkan Aditya memang hanya berisi catatan kerja biasa. Baiklah. Pokoknya, lain kali jangan terlalu ikut campur. Mengerti? Baik, Pak. Sore itu, Pak Baskoro menyaksikan pemandangan yang lebih mengejutkan. Saat Aditya pergi ke toilet, ia mendengar percakapan antara manajer Bambang dan karyawan lain. Anak baru itu membuatku sangat tidak nyaman. Kenapa, Pak? Ada masalah? Dia terlalu teliti. Tadi saat memeriksa gudang, gayanya seperti auditor. Mungkin dia hanya rajin, Pak. Bukan rajin. Sepertinya ada niat lain. Terutama soal pengiriman barang, dia memeriksanya terlalu detail. Lalu bagaimana, Pak? Untuk sementara, jangan berikan dia pekerjaan yang berhubungan dengan pemasok. Manajer Bambang melihat sekeliling, lalu berbisik. Dan untuk amannya, tunda dulu urusan bulan ini. Bisa gawat kalau dia sampai tahu. Mendengar percakapan ini, Pak Baskoro semakin yakin. Jelas ada transaksi ilegal yang terjadi di antara mereka. Pukul 17.00 jam pulang, manajer Bambang memanggil Aditya. Anak baru, mulai besok kita ubah sedikit tugasmu. Maksud Pak? Kamu tidak akan lagi mengurus gudang atau pengiriman barang. Akan kuberikan pekerjaan lain. Baik, Pak. Dan jangan terlalu banyak berfikir. Cukup kerjakan apa yang kuperintahkan. Aditya mengangguk, tetapi Pak Baskoro bisa melihat tekad yang kuat di matanya. Malam itu di rumah, Pak Baskoro berbicara hati-hati dengan Aditya. Aditya, apa yang terjadi hari ini? Tidak ada yang spesial, Ayah. Benarkah? Apa kamu menemukan sesuatu? Aditya menatapnya sejenak, lalu berkata dengan suara pelan. Ayah, ada masalah yang sangat besar di perusahaan ini. Masalah besar? Sepertinya ada transaksi ilegal yang berhubungan dengan pemasok. Mereka menerima komisi dan tidak melakukan pemeriksaan barang dengan benar. Pak Baskoro teringat percakapan yang didengarnya. Kamu yakin? Belum ada bukti yang pasti, tetapi bukti-bukti tidak langsung terus bermunculan. Lalu apa rencanamu? Tatapan Aditya menajam. Saya harus menyelidikinya lebih lanjut. Tapi sepertinya mereka juga sudah mulai mencurigaiku. Apa tidak berbahaya? Tidak apa-apa, Ayah. Saya berpengalaman dalam hal seperti ini. Melihat keyakinan di wajah Aditya, Pak Baskoro merasa lega sekaligus khawatir. Kalau butuh bantuan, katakan saja kapanpun. Ya, terima kasih, Ayah. Tapi untuk saat ini, saya harus melakukannya sendiri. Malam itu sebelum tidur, Pak Baskoro berpikir, Aditya sepertinya telah menemukan masalah besar dan rela menanggung risiko untuk menyelesaikannya. Beberapa hari ke depan akan menjadi penentu. Apakah Aditya akan menemukan bukti yang dicarinya atau identitasnya akan terbongkar dan membahayakannya? Pak Baskoro harus terus mengawasinya dengan cermat. Seiring berjalannya minggu, Baskoro Wijoyo merasakan situasi di sekitar Aditya menjadi semakin rumit. Manajer Bambang dan beberapa karyawan lain mulai mencurigainya, membuat penyelidikan Aditya menjadi lebih sulit. Pagi itu Pak Baskoro seperti biasa datang lebih awal dan mengamati Aditya. Tiba pukul 07.30, Aditya tampak lebih berhati-hati dari biasanya.
Anak baru, mulai hari ini tugas utamamu adalah mengelola lobi lantai 1, perintah manager Bambang. Jelas sekali niatnya untuk menjauhkan Aditya dari gudang dan urusan pengiriman barang. Mengelola lobi, Pak? Iya. Memberi arahan pada pelanggan, menjaga kebersihan, hal-hal semacam itu tidak akan sulit. Aditya mengangguk, tetapi Pak Baskoro bisa melihat kekecewaan di wajahnya. Kesempatannya untuk menemukan bukti penting telah berkurang. Namun, Aditya tidak menyerah. Sambil bekerja di lantai 1, ia terus mengamati dan mencatat pergerakan karyawan lain, kedatangan orang-orang dari perusahaan pemasok, dan setiap kejanggalan tidak luput dari catatannya. Sekitar pukul 10.00 pagi, seorang karyawan dari perusahaan pemasok datang menemui manajer Bambang. Pak Baskoro mengamati percakapan mereka dari jauh. Pak manajer, bagaimana urusan bulan ini? Bagus. Tapi akhir-akhir ini anak baru itu sangat teliti. Jadi kita harus lebih hati-hati. Oh, satpam itu ya Pak? Yang waktu itu saya lihat di gudang. Benar. Dia terus-menerus ingin memeriksa ini dan itu. Lalu bagaimana, Pak? Manajer Bambang melihat sekeliling, lalu berbisik. Untuk sementara, kita diam dulu. Dan untuk pengiriman berikutnya, kemas barangnya lebih rapi dari biasanya. Mendengar percakapan ini, Pak Baskoro semakin yakin. Jelas ada persekongkolan ilegal dengan pemasok. Yang lebih mengejutkan, Aditya juga mendengar percakapan itu. Aditya yang sedang membersihkan lobi perlahan-lahan mendekati mereka dan menguping. Setelah karyawan pemasok itu pergi, Aditya dengan cepat mengeluarkan buku catatannya dan menulis sesuatu. Gayanya yang fokus mengingatkan pada seorang penyelidik profesional. Saat jam makan siang, Aditya menunjukkan perilaku yang berbeza. Alih-alih makan sendirian di sudut, ia duduk di dekat karyawan lain untuk mendengarkan percakapan mereka. Suasana perusahaan akhir-akhir ini agak aneh ya, kata seorang karyawan kepada temannya. Aneh bagaimana? Pak Bambang jadi lebih sensitif, terutama karena anak baru itu. Oh, si satpam itu memangnya dia berbuat salah? Bukan salah, tapi katanya dia terlalu rajin, jadi membuat orang lain tidak nyaman. Rajin kan bukan hal yang buruk. Masalahnya, sepertinya dia punya tujuan lain, selalu mencatat, bertanya ini itu. Mendengar ini, Pak Baskoro menyadari situasi Aditya menjadi semakin sulit. Sekitar pukul 14.00 terjadi insiden yang tak terduga. Seorang pelanggan memprotes dengan suara keras karena ada masalah dengan barang elektronik yang dibelinya. Apa-apaan ini? Barang baru kok sudah ada goresan begini? Staf toko elektronik panik dan meminta maaf. Mohon maaf Bu, sepertinya ada masalah selama proses pengiriman. Proses pengiriman? Jadi ini tanggungjawab kurir? Saat itu, Aditya mendekat dengan hati-hati. Permisi Bu, boleh saya periksa? Kamu siapa? Saya satpam di sini, mungkin saya bisa membantu. Aditya memeriksa barang elektronik itu dengan saksama, lalu menunjuk ke bagian yang tergores. Goresan ini sepertinya bukan terjadi selama pengiriman, Bu. Lalu kenapa? Sepertinya goresan ini sudah ada sebelum barang dikemas. Lihat, ada bekas bahan kemasan di atas goresannya. Staf toko terkejut dan memeriksanya. Ternyata ucapan Aditya benar. Bagaimana Bapak bisa tahu? Saya hanya melihatnya dengan lebih teliti. Pak Baskoro sekali lagi dibuat kagum oleh kemampuan observasi Aditya. Namun ia juga khawatir apakah aman bagi Aditya untuk terus menunjukkan kemampuannya. Setelah pelanggan pergi dengan puas, setelah mendapatkan produk pengganti, staf toko mendekati Aditya. Terima kasih banyak ya. Bagaimana anda bisa menyadarinya secepat itu? Mungkin hanya kebetulan. Ini bukan kebetulan, ini keahlian. Apa anda pernah melakukan pekerjaan seperti ini sebelumnya? Aditya ragu sejenak, lalu menggeleng. Tidak, ini yang pertama. Namun manajer Bambang yang menyaksikan kejadian itu semakin menegang. Anak baru, sini sebentar. Iya, Pak. Kamu ikut campur lagi ya. Pelanggan sedang kesulitan, jadi saya hanya membantu, Pak. Membantu? Itu bukan tugasmu. Iya kan, setiap bagian menanganinya sendiri. Maaf, Pak. Dan bagaimana kamu bisa tahu hal seperti itu? Soal bekas kemasan dan lain-lain? Aditya terdiam sejenak. Saya hanya melihatnya dengan saksama, Pak. Saksama?
Apa orang biasa bisa tahu hal itu dengan begitu akurat? Kecurigaan manager Bambang semakin dalam. Tidak ada yang istimewa, Pak. Saya hanya punya minat yang besar. Minat? Aneh sekali. Kamu ini benar-benar orang biasa? Pak Baskoro merasa situasi ini bisa berbahaya. Namun Aditya menanggapinya dengan tenang. Iya, Pak. Saya orang biasa. Hanya saja sifat saya memang penuh rasa ingin tahu. Penuh rasa ingin tahu. Jadi itu sebabnya kamu selalu menulis di buku catatanmu. Itu catatan pribadi, Pak. Catatan pribadi sedetail itu, coba lihat. Aditya ragu sejenak, lalu mengeluarkan buku catatannya. Namun, kali ini, ia hanya menunjukkan halaman tertentu dengan hati-hati. Seperti ini, Pak. Saya mencatat pekerjaan hari ini atau hal-hal yang saya pelajari. Manager Bambang melihatnya tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Pokoknya, lain kali hati-hati. Jangan terlalu menonjol. Baik, Pak. Sepanjang sore, manager Bambang mengawasi Aditya dengan lebih tajam. Ia mengamati setiap gerak-gerik Aditya dan bahkan memerintahkan karyawan lain untuk mengawasinya. Namun, Aditya tidak menyerah. Ia menjadi lebih berhati-hati tetapi terus mengamati dan mencatat. Sekitar pukul 16.00, saat Aditya pergi ke toilet, Pak Baskoro mendengar percakapan manager Bambang dengan karyawan lain. Anak baru itu benar-benar mencurigakan. Kenapa, Pak? Dia tahu terlalu banyak hal. Hal-hal yang tidak mungkin diketahui orang biasa. Contohnya, Pak, hari ini saja dia bisa menemukan bekas kemasan di goresan barang elektronik. Itu pekerjaan seorang ahli. Jadi jangan-jangan? Ya, jelas dia menyembunyikan sesuatu. Aku harus memeriksa ulang latar belakangnya. Mendengar itu, Pak Baskoro menjadi khawatir. Jika latar belakangnya diperiksa, identitas Aditya bisa terbongkar. Saat jam pulang, manager Bambang memanggil Aditya. Anak baru, besok datang lebih awal. Ada urusan khusus. Urusan khusus, Pak? Ya. Ada beberapa hal tentang identitasmu yang perlu kami periksa ulang. Ekspresi Aditya sedikit berubah, tetapi ia segera kembali tenang. Apakah ada masalah, Pak? Kami hanya ingin memastikan ada atau tidaknya masalah. Baik, Pak. Malam itu di rumah, Pak Baskoro berbicara serius dengan Aditya. Aditya, sepertinya ini akan berbahaya. Iya, Ayah. Saya juga merasakannya. Mereka akan memeriksa latar belakangmu. Sepertinya mereka mencurigai identitas asliku. Lalu apa rencanamu? Aditya berpikir sejenak, lalu memasang ekspresi tegas. Sepertinya tidak banyak waktu lagi. Saya harus segera menemukan bukti yang menentukan. Bukti yang menentukan? Yang saya kumpulkan sejauh ini hanya bukti tidak langsung. Saya butuh bukti fisik yang kuat. Bagaimana kamu akan menemukannya? Ada satu cara, tapi mungkin akan berisiko. Pak Baskoro merasakan tekad yang besar dari ucapan Aditya. Kalau butuh bantuan, katakan saja kapanpun. Untuk saat ini, saya harus mencobanya sendiri, Ayah. Tapi jika terjadi sesuatu, mungkin saya akan meminta bantuan Ayah. Katakan saja, aku akan melakukan apapun untuk membantumu. Malam itu, Pak Baskoro tidak bisa tidur. Ia khawatir tentang apa yang direncanakan Aditya dan bahaya yang mungkin menimpanya. Namun, satu hal yang pasti, situasi menjadi semakin mendesak. Dalam beberapa hari ke depan, semuanya akan ditentukan. Apakah Aditya akan menemukan bukti yang dicarinya atau identitasnya akan terbongkar lebih dulu dan membahayakannya? Pak Baskoro bertekad untuk mengawasi Aditya dengan lebih saksama. Setelah mempertimbangkan selama semalaman, Aditya Pratama mengambil keputusan. Tidak ada waktu lagi untuk menunggu. Kecurigaan manager Bambang semakin besar, bahkan ia akan melakukan pemeriksaan latar belakang. Jika Aditya tidak segera menemukan bukti yang kuat, semua usahanya akan sia-sia. Pukul 06.00 pagi, tiba di mal jauh lebih awal dari biasanya. Aditya mengitari gedung untuk memeriksa situasi. Kunci pos keamanan yang telah ia duplikasi ternyata sangat berguna saat ini. Pengalamannya sebagai jaksa dalam melakukan investigasi lapangan kembali muncul. Baskoro Wijoyo juga datang lebih awal dan mengamati Aditya dari kejauhan. Hari ini gerakan menantunya tampak berbeda. Sepertinya akan terjadi sesuatu yang penting hari ini, gumamnya.
Pukul 08.00 pagi, saat jam kerja normal dimulai, manager Bambang memanggil Aditya. Anak baru, hari ini bahagian personalia ingin memeriksa beberapa hal tentangmu. Pemeriksaan apa, Pak? Katanya ada beberapa hal yang mencurigakan di CV dan data pribadimu. Ekspresi Aditya tidak berubah sedikit pun. Namun, Pak Baskoro bisa merasakan ketegangan di balik ketenangannya. Kapan kira-kira pemeriksaannya, Pak? Sore ini. Sampai saat itu bekerja saja, seperti biasa. Baik, Pak. Setelah Aditya pergi, manager Bambang berkata kepada karyawan lain, awasi terus dia. Kalau ada gerak-gerik aneh, langsung laporkan. Pak Baskoro menyadari situasi ini sangat berbahaya. Jika pemeriksaan latar belakang dilakukan sore ini, identitas Aditya pasti akan terbongkar. Pagi itu berlalu tanpa kejadian khusus. Aditya melakukan tugasnya mengelola lobi seperti biasa dan karyawan lain bekerja tanpa menaruh curiga. Namun, saat jam makan siang, situasi berubah. Aditya mulai menunjukkan perilaku yang berbeza. Saya izin ke toilet sebentar, kata Aditya. Setelah Aditya pergi, Pak Baskoro mengikutinya diam-diam. Namun, Aditya tidak menuju toilet, melainkan ke tempat lain, arah gudang basement. Apa yang akan dia lakukan? Pak Baskoro mengikutinya dengan hati-hati. Sesampainya di gudang basement, Aditya melihat sekeliling, lalu masuk ke area terlarang yang biasanya tidak boleh diakses. Itu adalah ruang arsip khusus, tempat menyimpan dokumen penting dan barang berharga. Dengan menggunakan alat kecil, Aditya berhasil membuka pintu ruang arsip. Pak Baskoro terkejut. Ia tidak menyangka Aditya memiliki keahlian seperti itu. Di dalam, Aditya mulai memeriksa tumpukan dokumen dengan sangat cepat dan sistematis, seolah-olah ia tahu persis apa yang harus dicari. Sekitar 10 menit kemudian, Aditya menemukan satu bundel dokumen dan wajahnya tampak cerah. Ia mengeluarkannya, memeriksanya dengan teliti, lalu mulai memotretnya dengan ponselnya. Dari kejauhan, Pak Baskoro melihat dokumen-dokumen itu sepertinya terkait dengan kontrak pemasok. Itulah bukti menentukan yang selama ini dicari Aditya. Namun, tepat pada saat itu, siapa di sana? Sedang apa kamu? Suara manajer Bambang terdengar. Sepertinya ia mengikuti Aditya karena curiga. Aditya dengan cepat mengembalikan dokumen ke tempatnya dan keluar dari ruang arsip. Oh, Pak Manager, sedang apa Bapa di sini? Itu pertanyaanku. Kamu sendiri sedang apa di sini? Saya sedang dalam perjalanan ke toilet, lalu mendengar suara aneh. Jadi saya memeriksanya. Suara aneh ya? Suara apa? Seperti ada sesuatu yang jatuh. Tapi setelah saya periksa, tidak ada apa-apa. Manajer Bambang menatap Aditya dengan curiga. Benarkah? Tapi kenapa kamu keluar dari arah ruang arsip? Ruang arsip? Saya hanya memeriksa arah datangnya suara, Pak. Manajer Bambang memeriksa pintu ruang arsip, tetapi pintu itu sudah terkunci. Aditya telah menguncinya kembali. Baiklah. Pokoknya ini area terlarang. Lain kali jangan datang ke sini sembarangan. Baik, Pak. Setelah keduanya naik ke atas, Pak Baskoro menghela napas lega. Momen yang sangat berbahaya, tetapi Aditya berhasil mengatasinya. Pukul nil ya, Toista. 00. Akhirnya bagian personalia memanggil Aditya. Saudara Aditya Pratama, bisa tolong ke ruang personalia sebentar? Baik. Melihat Aditya berjalan menuju ruang personalia, hati Pak Baskoro berdebar-debar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. 30 menit kemudian Aditya keluar dari ruangan itu. Ekspresinya tenang seperti biasa. Manajer Bambang segera menghampirinya. Bagaimana? Katanya tidak ada masalah, Pak. Benarkah? Ya. Data di CV saya cocok semua dan latar belakang saya juga bersih. Wajah manajer Bambang tampak kecewa. Sepertinya ia berharap menemukan sesuatu tetapi gagal. Namun, Pak Baskoro penasaran bagaimana Aditya bisa lolos dari pemeriksaan latar belakang. Pasti ada cara yang telah ia siapkan. Sekitar pukul 16.00 terjadi hal yang tak terduga. Seorang karyawan dari pemasok datang dengan panik menemui manajer Bambang. Pak, mana air gawat? Ada apa? Beberapa lembar kontrak di ruang arsip khusus hilang. Wajah manajer Bambang langsung menegang. Hilang? Maksudmu? Tadi pagi saya periksa masih ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Apa kamu yakin tidak salah meletakkannya?
Tidak, Pak. Jelas-jelas hilang dan itu kontrak-kontrak yang penting. Mendengar percakapan ini, Pak Baskoro sadar dokumen yang difoto Aditya tadi pagi adalah dokumen-dokumen itu. Manajer Bambang bergegas turun ke basement untuk memeriksa dan memang benar beberapa lembar dokumen telah hilang. Aneh, ruangannya selalu terkunci. Bagaimana bisa hilang? Saat itu manajer Bambang teringat kejadian tadi pagi. Jangan-jangan anak baru itu. Manajer Bambang segera naik ke atas dan mencari Aditya. Anak baru sini. Iya. Pak, tadi pagi kamu melakukan apa di basement? Saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Saya sudah bilang saya hanya memeriksa suara aneh. Benarkah? Iya, Pak. Zunggu. Manajer Bambang menatapnya curiga tetapi tidak punya bukti yang kuat. Kalau begitu, boleh aku periksa tas dan lokermu? Tentu saja, Pak. Silakan. Aditya menyetujuinya tanpa ragu. Manajer Bambang menggeledah tas dan lokernya tetapi tidak menemukan apa-apa. Aneh, jelas ada yang mengambilnya. Pak Baskoro penasaran metode apa yang digunakan Aditya. Apakah ia hanya memotret dokumennya dan membiarkan aslinya di tempat? Saat jam pulang, manajer Bambang berkata pada Aditya, anak baru, mulai besok lebih berhati-hati. Akhir-akhir ini banyak kejadian aneh. Baik, Pak. Dan kalau kamu melihat sesuatu yang mencurigakan, segera laporkan. Iya, Pak, akan saya lakukan. Malam itu di rumah, Pak Baskoro melakukan percakapan penting dengan Aditya. Aditya sepertinya hari ini terjadi sesuatu yang besar. Iya, Ayah. Akhirnya saya menemukannya. Menemukannya? Aditya mengeluarkan ponselnya dan menunjukkannya. Di dalamnya tersimpan banyak foto dokumen. Ini bukti yang menentukan, Ayah. Bukti bahawa mereka bersekongkol dengan pemasok untuk menaikkan harga, menerima komisi dan bahkan memasok barang palsu. Benarkah? Iya. Sekarang saya punya bukti yang kuat. Saya bisa melaporkannya. Pak Baskoro terkejut mendengarnya. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Saya akan mengumpulkan beberapa bukti tambahan lagi dalam beberapa hari ke depan lalu melaporkannya. Tapi sepertinya mereka sudah mulai curiga, jadi tidak banyak waktu lagi. Apa tidak berbahaya? Sudah terlanjur berbahaya, Ayah. Tapi sekarang saya tidak bisa mundur lagi. Melihat tekad Aditya, Pak Baskoro yakin momen penentuan akan segera tiba. Kalau butuh bantuan, katakan saja kapanpun. Ya, terima kasih, Ayah. Sebentar lagi semuanya akan berakhir. Malam itu sebelum tidur, Pak Baskoro berpikir, Aditya akhirnya mendapatkan bukti yang dicarinya. Namun, risikonya juga semakin besar. Beberapa hari ke depan akan menjadi sangat penting. Apakah Aditya akan berhasil menyelesaikan semuanya dengan selamat atau ia akan jatuh ke dalam bahaya sebelumnya? Waktu-waktu yang menegangkan akan terus berlanjut. Setelah mendapatkan kepastian yang cukup, Aditya Pratama memasuki persiapan terakhir. Bukti yang menentukan sudah di tangan, tetapi untuk membuat laporan yang sempurna, beberapa hal lagi masih diperlukan, terutama bukti transaksi keuangan langsung antara manajer Bambang dan pihak pemasok. Baskoro Wijoyo yang mengamati Aditya berangkat kerja pagi-pagi buta melihat tekad yang lebih kuat dari sebelumnya di wajah menantunya. Aditya tampak seperti seorang jaksa yang akan menghadapi pembacaan putusan di pengadilan. Anak baru, hari ini berhati-hatilah, kata manajer Bambang memperingatkan Aditya sejak pagi. Ia masih tegang kerana insiden hilangnya dokumen kemarin. Apakah terjadi sesuatu, Pak? Hanya saja akhir-akhir ini banyak kejadian aneh. Semua karyawan harus lebih waspada. Baik, Pak. Namun Aditya sudah memiliki rencana berikutnya. Kemarin ia tidak sengaja mendengar bahawa hari ini akan ada pertemuan antara manajer Bambang dan karyawan pemasok. Sekitar pukul 10 pagi, Pak Baskoro melihat wajah familiar dari karyawan pemasok memasuki mal. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan manajer Bambang dan menghilang ke sudut yang sepi. Aditya tidak melewatkan momen ini. Sambil membawa peralatan kebersihan, ia bergerak secara alami ke arah mereka. Pak Manager, bagaimana soal dokumen kemarin? Tanya karyawan pemasok dengan cemas. Belum tahu siapa yang mengambilnya. Tapi itu hanya salinan, bukan dokumen asli, jadi seharusnya tidak menjadi masalah besar. Benarkah? Syukurlah kalau begitu. Pokoknya untuk sementara kita harus lebih hati-hati, terutama karena anak baru itu.
Oh, si satpam itu ya Pak, yang katanya mencurigakan. Iya, dia tahu terlalu banyak hal-hal yang tidak mungkin diketahui orang biasa. Mendengar percakapan ini, Pak Baskoro menyadari betapa berbahayanya situasi Aditya. Lalu bagaimana dengan pembayaran bulan ini, Pak? Sebaiknya kita tunda dulu sampai situasi sedikit lebih tenang. Baik, Pak. Tapi, apa ada kemungkinan satpam itu mendengar percakapan kita? Entahlah, belum pasti. Tapi kita harus terus mengawasinya. Tepat saat itu, Aditya mendekati mereka sambil berpura-pura membersihkan lantai. Anak baru, sedang apa di sini? Tanya manajer Bambang terkejut. Sedang membersihkan, Pak. Membersihkan? Di sini tidak perlu dibersihkan. Kemarin ada pelanggan yang menumpahkan minuman di sini, Pak, kata Aditya sambil menunjuk noda kecil di lantai. Oh, begitu. Cepat selesaikan dan pergi. Baik, Pak. Namun, sambil membersihkan, Aditya terus menajamkan pendengarannya, berusaha tidak melewatkan informasi penting dari percakapan mereka. Pak Manager, kalau begitu kita bertemu lagi minggu depan saja ya? Ya, sampai saat itu kita bereskan dulu situasinya. Setelah karyawan pemasok itu pergi, Manajer Bambang menatap Aditya dengan saksama. Anak baru, apa yang kamu dengar barusan? Dengar apa, Pak? Percakapan kami. Oh, saya tidak terlalu memperhatikan, Pak. Saya hanya fokus membersihkan. Manajer Bambang masih menatapnya dengan curiga, tetapi tidak bertanya lebih jauh. Saat jam makan siang, Aditya bertindak lebih hati-hati dari biasanya. Saat menulis di buku catatannya, ia melihat sekeliling berkali-kali dan saat memotret dengan ponselnya, ia melakukannya dengan sangat tersembunyi. Namun, sekitar pukul 14.00, tamu tak terduga muncul di mal. Selamat siang, kami adalah petugas dari Direktorat Jenderal Pajak. 3 orang petugas memasuki pos keamanan. Wajah manajer Bambang seketika pucat. Payak, ada urusan apa kemari? Kami datang untuk melakukan pemeriksaan pajak rutin. Mohon kerja samanya. Melihat situasi ini, Pak Baskoro terkejut. Jangan-jangan Aditya sudah melaporkannya, namun dari ekspresi Aditya sepertinya ia juga tidak menduganya. Data apa saja yang akan diperiksa? Kami akan mulai dari kontrak-kontrak yang berhubungan dengan pemasok dan buku besar akuntansi. Wajah manajer Bambang semakin tegang. Data-data seperti itu ada di bagian keuangan. Bisa tolong antarkan kami? Saat para petugas menuju bagian keuangan, manajer Bambang dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Halo, gawat. Ada pemeriksaan dari kantor pajak? Iya, sekarang juga. Okey, cepat bereskan. Mendengar telepon itu, Pak Baskoro merasa ada upaya untuk menutupi sesuatu yang sedang dimulai. Sementara itu, Aditya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Saat manajer Bambang sibuk menelepon, ia mendekati komputer di pos keamanan dan mulai memeriksa sesuatu. Sedang apa kamu? Tanya seorang satpam lain yang tiba-tiba mendekat. Oh, sedang memeriksa jadual kerja hari ini, Mas. Jadual kerja? Bukannya itu diberitahu oleh Pak Manajer? Iya benar, tapi Pak Manajer sedang sibuk, jadi saya coba periksa sendiri dulu. Untungnya, satpam itu pergi tanpa curiga. Sepanjang sore, pemeriksaan dari kantor pajak terus berlanjut. Manajer Bambang dan staf terkait sibuk merapikan dokumen. Dalam kekacauan ini, Aditya berhasil mengumpulkan lebih banyak bukti. Ia bisa mengakses data-data yang biasanya sulit dijangkau. Sekitar pukul 16.00, petugas pajak mengumumkan bahawa mereka akan menghentikan pemeriksaan untuk sementara. Untuk hari ini cukup sampai di sini, kami akan kembali besok untuk melanjutkan. Besok datang lagi? Iya, sepertinya akan memakan waktu beberapa hari. Setelah para petugas pergi, manajer Bambang tampak sangat lelah. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa tiba-tiba kantor pajak datang? Karyawan lain juga panik dan saling berbisik. Jangan-jangan ada yang melapor. Melapor? Siapa? Tapi akhir-akhir ini memang banyak kejadian aneh. Pandangan manajer Bambang secara alami tertuju pada Aditya. Anak baru, apa kamu tahu sesuatu? Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Benarkah? Iya, Pak. Sungguh. Namun, kecurigaan manajer Bambang semakin dalam.
Saat jam pulang, manager Bambang memanggil Aditya, "Anak baru, bagaimana kalau mulai besok kamu libur dulu untuk sementara?" "Libur, Pak? Kenapa?" "Karena ada pemeriksaan dari kantor pajak, suasana perusahaan akan sedikit kacau. Lebih baik kamu istirahat dulu, nanti setelah pemeriksaan selesai baru masuk lagi." Mendengar itu, Pak Baskoro menjadi tegang. Jelas sekali niatnya untuk menjauhkan Aditya dari perusahaan. "Apa saya harus libur, Pak?" "Iya, itu lebih baik. Untuk berjaga-jaga." Aditya berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Baik, Pak. Kalau begitu, sampai kapan saya libur?" "Sekitar seminggu. Nanti akan kuhubungi lagi." Malam itu di rumah, Pak Baskoro mengadakan rapat darurat dengan Aditya. "Aditya, sepertinya sekarang benar-benar berbahaya." "Iya, Ayah. Saya juga berpikir begitu. Mereka mencoba menjauhkan saya dari perusahaan dengan alasan libur." "Lalu apa rencanamu?" Tatapan Aditya menjadi tegas. "Sepertinya saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Besok saya akan segera melapor." "Besok?" "Iya. Bukti yang saya kumpulkan sudah cukup. Jika ditunda lagi, malah bisa menjadi lebih berbahaya." Melihat keputusan Aditya, Pak Baskoro sadar bahawa saatnya telah tiba. "Kalau butuh bantuan, katakan saja kapanpun." "Iya, terima kasih Ayah. Besok semuanya akan berakhir." Malam itu, Aditya melakukan pemeriksaan terakhir. Ia merapikan semua bukti yang telah dikumpulkan dan mempersiapkan prosedur pelaporan. Pak Baskoro juga tidak bisa tidur. Besok semuanya akan terungkap hasil apa yang menanti mereka. Satu hal yang pasti, mereka telah sampai pada titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Mulai besok, dunia yang sama sekali berbeza akan terbentang. Momen yang telah dipersiapkan Aditya begitu lama akhirnya akan tiba. Mari kita kembali ke cerita beberapa bulan sebelumnya. Pada suatu hari Minggu sore di awal musim semi, keluarga Baskoro Wijoyo sedang berkumpul sambil minum teh di ruang keluarga. Putrinya Citra, menantunya Aditya dan pasangan Baskoro Wijoyo menikmati waktu yang tenang. "Aditya, bagaimana kabarmu? Pekerjaan sebagai jaksa pasti sangat berat, ya?" tanya Pak Baskoro menunjukkan perhatian pada menantunya. Saat itu Aditya bekerja sebagai jaksa khusus kejahatan ekonomi di Kejaksaan Agung Jakarta. "Tidak, Ayah. Ini pekerjaan yang memuaskan. Terutama akhir-akhir ini saya banyak menangani kasus korupsi internal perusahaan, jadi terasa lebih bermakna." "Kasus korupsi perusahaan, ya?" "Iya. Ternyata lebih banyak perusahaan yang bersekongkol dengan pemasok untuk mendapatkan keuntungan ilegal atau memanipulasi pembukuan." Mendengar penjelasan Aditya, Pak Baskoro semakin mengagumi profesionalisme menantunya. "Bagaimana kamu bisa mengungkap hal-hal seperti itu?" "Biasanya terungkap melalui laporan dari orang dalam atau pemeriksaan pajak, tapi yang paling pasti adalah mendapatkan bukti langsung dari lapangan." "Bukti lapangan?" "Iya. Seperti bukti fisik berupa kontrak atau buku besar akuntansi, serta rekaman percakapan atau riwayat transaksi keuangan antar pihak terkait." Aditya menjelaskan pekerjaannya dengan mata berbinar. Terpancar semangatnya untuk menegakkan keadilan. "Tapi Aditya, apa kamu tertarik dengan bisnis?" tanya Pak Baskoro tiba-tiba. "Bisnis, Ayah?" "Iya, pekerjaan jaksa memang bagus, tapi bagaimana kalau kamu juga belajar manajemen?" Aditya berfikir sejenak. "Manajemen, ya? Saya belum pernah memikirkannya. Nanti kamu bisa membantuku atau mungkin kamu bisa membangun bisnismu sendiri." Citra yang mendengar percakapan suami dan ayahnya tersenyum. "Ayah, Aditya sangat mencintai pekerjaannya sebagai jaksa. Jangan memaksanya berubah." "Bukan memaksa, tapi memberinya lebih banyak pilihan. Aditya, coba pikirkan saja." Setelah hari itu, selama beberapa minggu, Aditya terus memikirkan tawaran Pak Baskoro. Pekerjaannya sebagai jaksa memang memuaskan, tetapi rasa ingin tahu tentang tantangan baru juga muncul. Suatu hari, terjadi insiden mengejutkan dalam kasus korupsi perusahaan yang sedang ditangani Aditya. "Aditya, ada perintah untuk menghentikan penyelidikan kasus ini," kata atasannya tiba-tiba. "Dihentikan? Kenapa, Pak?" "Itu keputusan dari atas. Katanya kekurangan bukti." Padahal, Aditya sudah mengumpulkan bukti yang cukup. Ia merasa ada tekanan dari pihak tertentu.
Tapi buktinya sudah cukup, Pak. Perusahaan ini jelas-jelas. Aditya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini keputusan organisasi. Malam itu, setibanya di rumah, Aditya tenggelam dalam pikirannya. Ia menjadi jaksa untuk menegakkan keadilan, tetapi justru di saat harus mengungkap kebenaran, ia terhalang oleh tembok. Sayang, ada apa? Wajahmu murung sekali, tanya Citra khawatir. Citra, apa aku benar-benar melakukan pekerjaan yang benar sebagai jaksa? Kenapa tiba-tiba bicara seperti itu? Aditya menceritakan kejadian hari itu kepada Citra. Perintah untuk menghentikan kasus yang buktinya sudah kuat dan rasa frustrasi yang ia rasakan. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak tahu. Jika aku terus bekerja sebagai jaksa dan hal-hal seperti ini terus berulang, apakah aku bisa menegakkan keadilan yang aku inginkan? Citra memahami kegelisahan suaminya. Bagaimana dengan tawaran ayah soal manajemen? Iya. Kamu bisa belajar manajemen di perusahaan ayah dan dari dalam kamu bisa melakukan hal-hal yang adil. Kata-kata Citra seolah memberikan pencerahan bagi Aditya. Benar juga, mungkin ada batasan di kejaksaan tapi aku bisa menyelesaikan masalah langsung dari dalam perusahaan. Beberapa hari kemudian, Aditya menemui Pak Baskoro. Ayah, saya benar-benar ingin mencoba belajar manajemen yang ayah tawarkan waktu itu. Benarkah? Iya. Tapi saya punya satu permintaan. Apa itu? Saya ingin belajar dari paling bawah, mengalaminya langsung di lapangan. Melihat ekspresi serius Aditya, Pak Baskoro terkejut. Dari paling bawah? Iya. Saat bekerja sebagai jaksa, saya sadar bahwa masalah sebenarnya ada di lapangan. Hal-hal yang tidak terlihat dari ruang direksi. Memang benar, tapi kamu tidak perlu melakukan hal seperti itu. Tidak, Ayah. Saya benar-benar ingin tahu realitasnya. Dengan begitu nanti saya bisa menjadi manajer yang baik. Melihat tekad Aditya, Pak Baskoro merasa terharu. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai dari paling bawah. Tapi kalau terlalu berat, katakan saja kapanpun. Iya, terima kasih, Ayah. Tapi Aditya, ada satu syarat. Syarat apa, Ayah? Identitasmu harus dirahasiakan sepenuhnya. Kalau karyawan lain tahu, kamu tidak akan bisa mendapatkan pengalaman yang sebenarnya. Tentu saja, Ayah. Saya ingin memulai dengan identitas yang benar-benar baru. Maka, dimulailah rencana penyamaran Aditya. Ia mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai jaksa, membuat CV yang benar-benar baru dan melamar sebagai satpam di mal. Citra, apa kamu yakin tidak apa-apa? Suamimu bekerja sebagai satpam? Tanya Pak Baskoro khawatir kepada putrinya. Ayah, ini adalah hal yang ingin Aditya lakukan dan aku percaya pada suamiku. Benar, Aditya memang orang yang luar biasa. Bisa menerima tantangan seperti ini saja sudah hebat. Namun, awalnya Pak Baskoro tidak menyangka Aditya akan melakukan penyelidikan seserius ini. Ia hanya berpikir Aditya sekadar mencari pengalaman lapangan. Pada minggu pertama Aditya bekerja di mal, Pak Baskoro mengawasinya setiap hari, khawatir tentang bagaimana menantunya beradaptasi dan apakah ia merasa kesulitan. Namun, seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa tindakan Aditya lebih dari sekadar menjalankan tugas. Ia sedang menyelidiki sesuatu. Jangan-jangan Aditya menemukan masalah di perusahaan ini? Dan tebakan Pak Baskoro benar, Aditya menggunakan pengalamannya sebagai jaksa untuk mengungkap korupsi di dalam mal. Apa yang awalnya hanya niat untuk belajar manajemen, kini telah berubah menjadi misi untuk menegakkan keadilan. Apa aku telah memberinya beban yang terlalu berat? Pak Baskoro kadang merasa menyesal. Namun melihat tekad dan kemampuan Aditya, ia semakin yakin ini adalah pekerjaan yang harus dilakukan. Dan sekarang semua persiapan telah selesai. Penegakan keadilan di lapangan yang begitu diinginkan Aditya akhirnya akan dimulai. Besok semuanya akan terungkap. Kebenaran dan keadilan yang dikejar Aditya, bahkan dengan mengorbankan kariernya sebagai jaksa, akhirnya akan terkuak di hadapan dunia. Beberapa hari setelah pelaporan, segalanya berjalan sesuai rencana. Aditya Pratama telah menyerahkan semua bukti ke kejaksaan dan penyelidikan resmi pun dimulai. Namun, di dalam mal, belum ada seorang pun yang mengetahui hal ini.
Baskoro Wijoyo datang lebih awal dari biasanya untuk memantau situasi. Meskipun Aditya sedang dalam masa libur paksa, ia tahu bahawa momen penentuan akan segera tiba. Pukul 10 pagi, orang-orang asing muncul di lobi mal. Para penyelidik berjas bersama dengan petugas dari Direktorat Jenderal Pajak masuk bersamaan. Kami adalah penyelidik dari kejaksaan. Kami datang untuk menjalankan surat perintah penggeledahan. Isami Anakopasam, wajah manager Bambang. Seketika pucat pasi. Surat perintah? Ada urusan apa? Kami akan melakukan penggeledahan terkait dugaan pengadaan barang ilegal dan penerimaan suap. Lobi seketika menjadi riuh. Pelanggan dan karyawan sama-sama terkejut. Tunggu, sepertinya ada kesalahpahaman. Anda Bambang kan? Silakan ikut kami. Saat para penyelidik hendak memborgol manager Bambang, sebuah suara keras terdengar. Tunggu sebentar. Semua orang menoleh ke sumber suara. Itu adalah Aditya Pratama. Bukan lagi dengan seragam satpam, melainkan dengan setelan jas yang rapi. Siapa orang ini? Tanya seorang penyelidik. Saya adalah pelapor kasus ini. Aditya menarik napas sejenak, lalu berkata dengan tegas, saya adalah mantan jaksa Aditya Pratama. Selama beberapa bulan terakhir, saya menyamar bekerja di sini untuk mengumpulkan bukti. Lobi menjadi sunyi senyap. Semua karyawan menatap Aditya dengan ekspresi terkejut. Apa katamu? Jaksa? Kata manager Bambang tak percaya. Benar. Pak Bambang, selama ini anda memanggil saya anak baru, bukan? Suara Aditya kini kembali dipenuhi dengan wibawa seorang jaksa. Ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Kalau begitu, apakah ini juga tidak masuk akal? Aditya menyerahkan setumpuk dokumen yang telah ia siapkan kepada penyelidik. Di sini ada semua buktinya. Kontrak ilegal dengan pemasok, bukti penerimaan suap dan bukti manipulasi pemeriksaan barang. Penyelidik itu memeriksa dokumen-dokumen tersebut lalu mengangguk. Bukti yang sangat kuat. Ini sudah lebih dari cukup. Menyaksikan semua ini, hati Pak Baskoro membuncah. Akhirnya, menantunya mengungkapkan identitas aslinya dan menegakkan keadilan. Permisi Pak Aditya, bagaimana anda bisa terpikir untuk melakukan penyamaran seperti ini? Tanya seorang wartawan yang tiba-tiba sudah berada di lokasi. Saya percaya bahawa masalah sebenarnya ada di lapangan. Ada hal-hal yang tidak terlihat dari ruang direksi. Jadi anda benar-benar bekerja sebagai satpam selama beberapa bulan? Benar. Dan selama proses itu saya memastikan bahawa ada masalah serius di dalam perusahaan ini. Manager Bambang tiba-tiba berteriak, ini jebakan, ini penyelidikan ilegal. Aditya menjawab dengan tenang, ini bukan jebakan. Saya adalah karyawan yang dipekerjakan secara sah dan bukti-bukti ini saya temukan secara tidak sengaja saat menjalankan tugas. Tidak sengaja? Kamu sudah mengincarnya dari awal. Mengincarnya. Awalnya saya hanya ingin belajar manajemen. Tapi apa yang Pak Bambang tunjukkan kepada saya adalah bukti yang terlalu nyata. Mendengar percakapan ini, Pak Baskoro memahami niat Aditya yang sebenarnya. Awalnya memang untuk belajar, tetapi saat dihadapkan pada kenyataan, naluri jaksanya kembali bangkit. Terutama saat Bapa secara langsung memberikan saya tugas yang berhubungan dengan pengiriman barang, itu sangat membantu saya menemukan bukti, kata Aditya sambil menatap manajer Bambang. Dan dengan merundung saya setiap hari, Bapa terus-menerus membocorkan informasi internal perusahaan. Bukan merundung? Bukan merundung! Lalu ini apa? Aditya mengeluarkan buku catatan kecilnya. Semuanya tercatat di sini. Kapan? Di mana? Siapa? Melakukan apa? Dan bagaimana? Saat buku catatan itu dibuka, terlihat catatan yang sangat rinci. Semua insiden dan percakapan diurutkan berdasarkan tanggal dan waktu. Apa-apaan ini semua? Tanya karyawan lain dengan heran. Ini adalah metode pencatatan yang selalu saya gunakan sejak menjadi jaksa, mencatat setiap detail kejadian tanpa ada yang terlewat. Pak Baskoro kembali mengagumi profesionalisme Aditya, ketelitian dan akurasi seorang jaksa terlihat jelas. Jadi, dari awal anda sudah mencurigai kami? Antanya seorang karyawan.
Tidak. Awalnya saya benar-benar berniat bekerja sebagai karyawan baru biasa. Tapi setelah melihat transaksi mencurigakan antara Pak Bambang dan pemasok, saya mulai curiga. Transaksi mencurigakan? Iya, jumlah barang yang dikirim berbeza dengan yang tercatat, kontrak dengan harga yang dinaikkan dan penerimaan suap secara berkala. Saat Aditya memaparkan bukti-bukti konkret, manager Bambang tidak bisa lagi mengelak. Semua bukti ini telah diserahkan. Pihak berwenang akan menyelidikinya secara resmi, kata penyelidik sambil memborgol manager Bambang. Bambang, anda ditahan atas dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi. Tepat saat itu, tunggu. Baskoro Wijoyo muncul. Semua orang menatapnya. Pak Presdir sapa para karyawan dengan gugup. Hadirin sekalian, atas apa yang terungkap hari ini, saya sebagai pimpinan perusahaan meminta maaf. Pak Baskoro membungkuk dalam-dalam. Saya tidak tahu bahawa hal-hal seperti ini terjadi di perusahaan saya. Tapi itu tidak bisa menjadi alasan. Lalu ia menatap Aditya dan berkata, Pak Aditya, terima kasih atas kerja keras anda. Aditya juga membalas dengan hormat. Sama-sama Pak, ini adalah tugas yang harus saya lakukan. Tapi ada satu hal yang membuat saya penasaran. Bagaimana anda bisa terfikir untuk melakukan penyamaran seperti ini? Tanya Pak Baskoro, berpura-pura seolah tidak tahu demi menjaga rahasia hubungan mereka di depan umum. Saya ingin mengetahui kebenaran di lapangan dan saya berhasil memastikan bahawa ada masalah yang hanya bisa diketahui dari dalam. Para wartawan terus mengambil foto dan melontarkan pertanyaan. Pak Aditya, apakah metode penyelidikan seperti ini akan lebih sering digunakan di masa depan? Saya rasa ini hanya diperlukan dalam kasus-kasus khusus, tapi terkadang hanya cara seperti inilah yang bisa membawa kita pada kebenaran. Langkah apa yang akan diambil oleh pihak perusahaan selanjutnya? Pak Baskoro menjawab, kami akan melakukan audit internal menyeluruh dan kami akan mengubah sistem sepenuhnya agar hal seperti ini tidak terulang lagi. Setelah para penyelidik membawa manager Bambang dan staf terkait keheningan menyelimuti mal, Aditya menatap karyawan yang tersisa dan berkata, ini bukan salah kalian. Ini hanya perbuatan segelintir orang. Tapi Pak, kami benar-benar tidak tahu, kata seorang karyawan dengan cemas. Saya tahu. Karena itu, penyelidikan hanya akan fokus pada pihak-pihak yang terlibat. Pak Baskoro berkata kepada para karyawannya, hadirin sekalian, mulai hari ini, perusahaan kita akan memulai lembaran baru dengan manajemen yang jujur dan transparan. Sore itu, semua media memberitakan insiden ini secara besar-besaran. Penyelidikan penyamaran mantan jaksa menjadi topik utama. Aditya akhirnya berhasil menegakkan keadilan yang ia dambakan. Apa yang tidak bisa ia lakukan di kejaksaan berhasil ia lakukan langsung dari lapangan. Dan kini, sebuah awal yang baru telah menanti. Selama proses penyelidikan, suasana di mal benar-benar berubah. Setelah manager Bambang dan staf terkait ditahan, karyawan yang tersisa meskipun masih dalam keterkejutan dan kebingungan berusaha menerima perubahan baru. Aditya Pratama yang kini identitasnya sebagai mantan jaksa telah terungkap ikut serta dalam proses reformasi mal. Bersama Baskoro Wijoyo, ia memimpin perbaikan sistem secara menyeluruh. Pak Aditya, jadi bapa benar-benar bekerja bersama kami selama beberapa bulan? Tanya seorang anggota tim keamanan, masih tidak percaya. Ya, benar. Saya minta maaf karena telah menyembunyikan identitas saya dari kalian semua. Bukan Pak, justru kami yang minta maaf, kami tidak tahu. Tidak perlu begitu, saya juga belajar banyak dari kalian. Sikap Aditya yang tulus membuat para karyawan perlahan-lahan membuka hati. Pak Baskoro mengadakan rapat darurat untuk seluruh karyawan. Hadirin sekalian, saya tahu kalian semua terkejut dengan kejadian ini. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana perusahaan kita akan berubah ke depannya. Suasana di ruang rapat terasa tegang. Banyak karyawan khawatir akan ada restrukturisasi besar-besaran atau hukuman. Pertama, karyawan yang tidak terkait dengan kasus ini tidak perlu khawatir sama sekali. Ini bukan salah kalian. Wajah para karyawan mulai sedikit cerah. Kedua, mulai sekarang kami akan menerapkan manajemen yang sepenuhnya transparan. Semua proses kontrak dan transaksi akan dipublikasikan dan sistem pengawasan internal akan diperkuat.
Ketiga, kami juga akan memperbaiki lingkungan kerja kalian secara signifikan. Perlakuan tidak adil atau perundungan tidak akan ditoleransi sama sekali. Mendengar pengumuman Pak Baskoro, para karyawan menghela napas lega. Dan satu hal lagi, Pak Aditya Pratama telah setuju untuk menjadi penasihat reformasi di perusahaan kita. Tepuk tangan membahana. Para karyawan sangat senang Aditya akan bergabung dengan mereka. Terima kasih. Kedepannya kita akan membangun perusahaan yang benar-benar baik, kata Aditya sambil berdiri dan memberi hormat. Selama beberapa bulan terakhir bekerja bersama kalian, saya belajar banyak, terutama kesulitan yang dihadapi oleh mereka yang bekerja di lapangan. Berdasarkan pengalaman itu, saya akan menemukan perbaikan yang benar-benar dibutuhkan. Masukan dari kalian semua juga sangat kami harapkan. Setelah rapat, Aditya meluangkan waktu khusus dengan tim keamanan. Saya ingin secara khusus meminta maaf kepada kalian. Kenapa, Pak? Selama saya menyamar, saya menyaksikan perundungan yang dilakukan oleh Pak Bambang tetapi tidak bisa langsung membantu. Anggota tim keamanan menggelengkan kepala. Tidak, Pak. Justru kami berterima kasih. Berkat Bapa, hal-hal seperti itu bisa hilang. Benar, kami juga menderita karena Pak Bambang, tapi sekarang kami bisa bekerja dengan semangat baru. Kedepannya, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Saya jamin. Sore harinya, wawancara dengan media berlanjut. Pak Aditya, bagaimana anda melihat signifikansi dari penyelidikan penyamaran ini? Ini bukan hanya tentang mengungkap korupsi di satu perusahaan, tetapi juga menyoroti masalah tersembunyi di masyarakat kita. Masalah seperti apa? Penyalahgunaan kekuasaan di dalam perusahaan, persekongkolan ilegal dengan pemasok dan budaya yang mempersulit pelaporan dari dalam. Jadi menurut anda, apakah metode penyelidikan seperti ini harus lebih diperluas? Tidak bisa diterapkan pada semua kasus, tetapi terkadang ada masalah yang hanya bisa ditemukan dari dalam. Dalam kasus seperti itu, metode ini patut dipertimbangkan. Malam itu, berita tentang kasus ini menjadi berita utama. Seorang mantan jaksa yang menyamar sebagai satpam selama beberapa bulan untuk mengungkap korupsi perusahaan telah menjadi sorotan. Kasus ini menjadi perhatian karena berpotensi menjadi model baru dalam pemberantasan korupsi internal perusahaan. Keesokan harinya, proses reformasi dimulai secara intensif. Aditya bersama Pak Baskoro meninjau ulang semua kontrak pemasok. Sebagian besar kontrak ini bermasalah. Ya, masalah apa? Harganya 30% lebih tinggi dari harga pasar atau jumlahnya jauh melebihi kebutuhan sebenarnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan negosiasi ulang dengan semua pemasok melalui proses yang transparan dan adil. Dalam proses ini, profesionalisme Aditya bersinar. Pengalamannya menangani kasus korupsi perusahaan saat menjadi jaksa sangat berguna. Dan kedepannya, semua proses kontrak akan kita publikasikan. Dipublikasikan? Jadi pihak rekanan, harga, syarat, semuanya transparan. Dengan begitu, kita bisa mencegah tindakan ilegal dari akarnya. Selain itu, perbaikan lingkungan kerja juga dilakukan. Mulai sekarang, kita akan membuat sistem di mana setiap karyawan bisa melaporkan perintah tidak adil atau perundungan kapan saja. Apa bisa melapor secara anonim? Tentu saja. Dan pelapor akan dilindungi sepenuhnya dari segala bentuk tindakan balasan. Wajah para karyawan menjadi cerah. Kini mereka merasa bisa bekerja dengan tenang. Seminggu kemudian, Aditya mengadakan acara khusus untuk tim keamanan. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada kalian semua. Terima kasih untuk apa, Pak? Selama beberapa bulan terakhir bekerja bersama saya, kalian banyak membantu, terutama membantu saya memahami realitas di lapangan. Kami juga banyak belajar dari Bapa, sikap kerja, cara pandang terhadap masalah. Dan saya senang kita bisa terus bekerja sama ke depannya. Aditya mengumumkan rencananya. Mulai sekarang saya akan bergabung dengan jajaran manajemen perusahaan ini. Tapi hubungan saya dengan kalian akan terus berlanjut. Benarkah, Pak? Ya, sebulan sekali saya akan turun ke lapangan dan bekerja bersama kalian. Dengan begitu, saya tidak akan lupa dengan realitas. Para karyawan bersorak gembira.
Malam itu, saat makan malam bersama keluarga, senyum puas tak lepas dari wajah Aditya. "Sayang, kamu benar-benar bekerja keras," kata Citra sambil memegang tangan suaminya. "Tidak, justru ini pengalaman yang berharga. Aku bisa belajar banyak hal yang tidak aku ketahui saat menjadi jaksa." Pak Baskoro juga berkata dengan gembira, "Aditya, aku benar-benar bangga padamu. Bisa menyelesaikan masalah langsung dari lapangan seperti ini. Ini semua berkat ayah yang telah memberiku kesempatan." "Aku memang memberimu kesempatan, tapi kamulah yang memanfaatkannya dengan begitu luar biasa." Ini adalah awal yang baru. Aditya telah beralih dari jaksa menjadi seorang pebisnis, tetapi semangatnya untuk menegakkan keadilan tetap sama. Dan pengalaman ini akan menjadi fondasi bagi perusahaan yang akan ia pimpin di masa depan. Beberapa bulan telah berlalu, musim berganti dan mal itu telah berubah menjadi tempat yang sama sekali baru. Sistem manajemen yang transparan telah berjalan dan senyum cerah kembali menghiasi wajah para karyawan. Aditya Pratama kini secara resmi bergabung dengan jajaran manajemen mal sebagai wakil presiden direktur. Namun ia masih rutin sebulan sekali turun ke lapangan untuk bekerja bersama para karyawan. Pak Wadir hari ini kerja lapangan lagi ya. Sapa seorang petugas keamanan dengan ramah. Ia adalah salah satu rekan kerja Aditya dulu. "Ya, ini Anji. Saya tidak boleh lupa dengan kondisi lapangan," kata Aditya sambil mengenakan rompi satpam. "Tapi Pak, rasanya aneh sekali. Beberapa bulan lalu kami memanggil bapa anak baru dan bekerja bersama. Saya juga merindukan saat-saat itu. Saya benar-benar belajar banyak." "Kami juga banyak belajar Pak, terutama soal sikap kerja dan cara memandang masalah." Sepanjang pagi, Aditya bekerja bersama satpam lain sambil memeriksa perubahan di lapangan. Suasananya benar-benar berbeza dari sebelumnya. Apakah karyawan baru mengalami kesulitan beradaptasi? Sama sekali tidak Pak, mereka justru sangat senang. Tidak ada lagi perundungan atau perlakuan tidak adil seperti dulu dan sistem pelaporan internal juga berjalan dengan baik. Masalah sekecil apapun bisa langsung diselesaikan. Melihat perubahan ini, Aditya merasa bangga. Kerja kerasnya tidak sia-sia. Saat makan siang, ia makan bersama Baskoro Wijoyo di kantin karyawan. "Aditya, bagaimana kabarmu? Sudah terbiasa dengan pekerjaan manajemen?" "Sudah, ayah. Pengalaman di lapangan justru membuatnya lebih mudah." "Benar, keputusanmu untuk memulai dari bawah memang tepat. Terutama karena saya jadi tahu persis apa yang diinginkan karyawan dan apa kesulitan mereka." Pak Baskoro tersenyum puas. "Tapi ayah, banyak perusahaan lain yang menghubungi kita." "Untuk apa?" "Mereka ingin mencontoh sistem manajemen transparan yang kita terapkan." "Pegas. Berarti contoh, kita bisa bermanfaat bagi yang lain." "Ya, saya sudah setuju untuk memberikan konsultasi kepada beberapa perusahaan." Pak Baskoro terkejut melihat pengaruh Aditya yang semakin luas. Sore harinya ada rapat rutin dengan seluruh karyawan. Ini adalah sesi komunikasi yang diadakan setiap kuartal. Hadirin sekalian, mari kita lihat bersama bagaimana perusahaan kita telah berubah selama 3 bulan terakhir. Aditya memulai presentasinya. Pertama, tingkat kepuasan pelanggan meningkat 30%. Tepuk tangan terdengar. Tingkat kepuasan karyawan meningkat 50% dan tingkat pergantian karyawan turun 70%. Tepuk tangan yang lebih meriah menyusul. Yang terpenting, lebih dari 50 masalah telah diselesaikan melalui sistem pelaporan internal. Ini semua berkat partisipasi aktif kalian. Wajah para karyawan dipenuhi rasa bangga. Dan ada satu kabar baik lagi, Aditya berhenti sejenak lalu tersenyum. Perusahaan kita berhasil memenangkan penghargaan tata kelola perusahaan yang baik tahun ini. Ruang rapat dipenuhi sorak-sorai. "Ini semua adalah hasil kerja keras dari setiap individu di sini," kata Pak Baskoro sambil berdiri. "Kalian adalah karyawan yang sangat membanggakan. Mari kita terus membangun perusahaan seperti ini." Setelah rapat, Aditya meluangkan waktu khusus dengan tim keamanan. "Saya punya kabar spesial untuk kalian." "Kabar apa, Pak?" "Mulai sekarang, tim keamanan akan ditingkatkan statusnya menjadi tim manajemen keamanan dan kesejahteraannya akan ditingkatkan secara signifikan."
Benarkah, Pak? Ya, dan Pak Rahmat akan dipromosikan menjadi kepala tim. Anggota tim keamanan sangat gembira. Pak Wadil, terima kasih banyak. Tidak perlu berterima kasih. Ini adalah penghargaan yang pantas kalian dapatkan. Malam itu, Aditya berjalan-jalan bersama Citra. Sayang, kamu terlihat sangat bahagia akhir-akhir ini. Iya, karena aku melakukan pekerjaan yang sangat memuaskan. Apa kamu menyesal berhenti menjadi jaksa? Aditya berpikir sejenak, lalu menggeleng. Sama sekali tidak. Justru aku jadi tahu bahawa keadilan juga bisa ditegakkan dengan cara seperti ini. Aku senang mendengarnya. Lalu, apa rencanamu ke depan? Sepertinya aku akan mengambil alih perusahaan setelah ayah pensiun. Kalau begitu, kamu benar-benar akan menjadi seorang pebisnis. Iya, tapi aku akan melakukannya dengan caraku sendiri, dengan manajemen yang adil dan transparan. Beberapa hari kemudian, Aditya bertemu dengan rekan-rekan jaksa lamanya. Aditya, bagaimana kabarmu? Kehidupan sebagai pebisnis? Sangat baik. Rasanya aku bisa melakukan lebih banyak hal daripada saat menjadi jaksa. Oh ya? Dalam hal apa? Sebagai jaksa, tugasku lebih banyak menghukum setelah kejadian. Tapi sekarang, aku bisa mencegah masalah sebelum terjadi. Benar juga. Tapi gara-gara kasusmu, minat terhadap penyelidikan penyamaran jadi meningkat. Benarkah? Iya. Jaksa-jaksa lain ingin mencontoh caramu. Itu bagus, tapi harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Seminggu kemudian, sebuah acara khusus diadakan di Mall Deklarasi Manajemen Transparan. Dihadiri oleh banyak media dan perwakilan dari perusahaan lain, Aditya memberikan pidato. Para tamu undangan yang terhormat dan seluruh karyawan, hari ini bukanlah sekadar acara seremonial. Ini adalah janji bagi masyarakat kita untuk menjadi lebih jujur dan transparan. Beberapa bulan lalu, saya bekerja di sini sebagai seorang satpam. Hadirin tersenyum. Pengalaman itu menyadarkan saya bahawa perubahan sejati dimulai dari lapangan. Bukan dari atas meja mewah di ruang direksi, tetapi dari tempat kerja di mana keringat bercucuran setiap hari. Tepuk tangan membahana. Kedepannya, mal ini berjanji. Pertama, semua transaksi akan kami publikasikan secara transparan. Kedua, kami akan memperlakukan karyawan seperti keluarga. Ketiga, hak pelanggan akan menjadi prioritas utama kami. Dan yang terakhir, di mal ini tidak akan ada lagi seorang pun yang dipaksa berlutut secara tidak adil. Tepuk tangan yang gemuruh berlangsung selama beberapa minit. Setelah acara selesai, Pak Baskoro berkata kepada Aditya, "Aditya, aku benar-benar bangga padamu. Sekarang aku bisa dengan tenang menyerahkan perusahaan ini kepadamu. Ayah, saya akan bekerja lebih keras lagi. Tapi ada satu hal yang membuatku penasaran. Apa awalnya kamu benar-benar hanya berniat belajar manajemen?" Aditya tersenyum dan menjawab, "Awalnya begitu, Ayah. Tapi setelah melihat realitasnya, saya tidak bisa tinggal diam." Naluri jaksamu memang tidak bisa hilang, ya? Mungkin, Ayah. Tapi sekarang, sebagai seorang pebisnis, saya ingin menciptakan perubahan yang lebih besar. Malam itu, Aditya duduk di meja kerjanya dan menulis buku harian. Hari ini, kehidupan yang benar-benar baru dimulai. Dari jaksa menjadi pebisnis, dari penegakan keadilan individu menjadi perubahan bagi seluruh masyarakat. Akan ada lebih banyak tantangan di depan. Tetapi dengan kepercayaan diri yang kudapatkan dari pengalaman ini, aku pasti bisa mengatasinya. Di luar jendela, hujan musim semi turun, seolah membersihkan segalanya dan memulai yang baru. Perjalanan baru Aditya baru saja dimulai. Sebagai seorang pebisnis yang adil dan sebagai seorang pemimpin yang mengubah masyarakat. Dan buku catatan kecil yang menjadi titik awal dari semua perubahan ini kini tersimpan dengan aman di laci mejanya, menunggu saat untuk dibuka kembali suatu hari nanti. Terkadang, di sekitar kita, pilihan-pilihan berani seperti inilah yang sedikit demi sedikit mengubah dunia.